yang disampaikan Maududi itu tetap keliru. Kenapa kok keliru? Karena dia menyampaikan tidak berdasarkan secara data ilmiah. Seharusnya begini, ketika memang ada khilaf ulama yang seperti itu, maka sampaikan. Jika Anda santap sahur dan ada niat untuk berpuasa besok, santap sahur itu afdolnya mendekati waktu azan. Semakin dekat dengan waktu azan, dia semakin afdol. Kalau sudah berkumandang azan terdengar, ternyata gelas sudah dipegang di tangan mau diminum, kata Nabi, minum saja dulu. Ambil hajatmu dari gelas itu dan minum. Baru letakkan kembali. Boleh. Dan hadisnya sahih. Sehingga tidak ada yang namanya wajib imsakiyah, itu tidak ada. Nabi dan para sahabat sedang bersantap sahur. Umar radhiyallahu anhu mengangkat gelas mau minum. Azan berkumandang. Kata Umar kepada Nabi, bolehkah saya minum ya Nabi? Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar suara azan dan bejana gelas sudah di tangan kalian, jangan letakkan lagi sampai kalian ambil hajat kalian dari gelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam video tersebut adalah video salah satu Ustadz Wahabi yang mempunyai amanah besar yang ada di luar Jawa untuk menyebarkan pemahaman kelompok Wahabi ini. Entah ilmunya sesuai atau tidak, saya tidak paham. Kita akan coba meraba di dalam video ini. Di dalam video tersebut ada beberapa yang disampaikan, atau kalau kita simpulkan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari videonya Ustadz Wahabi tersebut. Pertama tentang masalah hadis Nabi Muhammad SAW, cuman dia tidak menyebutkan hadisnya, tidak membacakan hadisnya. Kalau saya lihat dari beberapa referensi kitab hadis, salah satunya di dalam kitab Sunanul Kubra di Baihaqi dan yang lainnya, di sana redaksi hadis yang iza sami'a ahadukumun nida itu ada dua versi. Pertama yang nidanya didahulukan, kemudian ahadukumnya setelahnya lafadz nida. Ada yang ahadukum duluan kemudian lafadz nida. Kalau kita lihat di dalam Sunanul Kubra, hadis ini berbunyi iza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jadi kalau bahasa kita, kalau ketika kita makan sahur, kemudian ketika mendengarkan adzan subuh, maka nggak usah ditinggalkan makanannya, tetap dimakan. Itu kalau pakai bahasa kita. Tapi pengertiannya apa memang seperti itu, atau dalam pengertian kita ketika kita mendengar adzan subuh, kemudian kita lagi sahur, maka diteruskan makannya, apa memang seperti itu, atau nanti ada pengertian yang lain menurut para ulama. Sebab ketika kita memahami satu hadis, tidak bisa kita independen atau infirad, atau kita dengan memakai pemahaman sendiri, karena kita belum masuk levelnya seorang musyarrih, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal itu, karena syarat-syaratnya itu sangat berat sekali. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa referensi, salah satunya di dalam kitab Sunanul Kubra ini di Baihaqi, di sini ternyata hadis ini tidak dalam artian tidak seperti yang kita pahami. Karena hadis itu Nabi, kalau bahasa kita, Nabi itu kan tidak hanya satu kali beliau itu berbicara, tapi banyak beliau menyampaikan hadisnya atau berbicara. Kemudian ulama ketika banyak hadis itu, maka tidak ngambil satu, tapi dikumpulkan, kemudian dikorelasikan, disimpulkan bagaimana sebenarnya kesimpulannya dari nas ini atau hadis ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Sunanul Kubra lil Baihaqi ini, di sini ada keterangan semacam ini. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi khabarun 'anil nida'il awal liyakuna muwafiqan lima akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh. Jadi hadis idza sami'a ahadukum ini menjadi khabar dari nida yang pertama. Jadi adzan yang pertama. Kenapa kok diarahkan seperti itu? Agar nanti sesuai dengan hadis yang dikabarkan atau yang diceritakan oleh Abu Abdullah al-Hafidh. Apa hadisnya? Hadisnya itu kalau kita lihat di sini, la yamna'anna ahadan minkum adzanu bilalin min suhurihi fa innama yunadi liyuwaqidana imakum wa yarji'an qaimukum. Jadi kalau bahasa ini disambungkan, ibarat ini lanjutannya seperti itu. Hadisnya yang dibahas. Sebenarnya kalau kita lihat di bawahnya itu ada hadis yang lagi yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah al-Hafidh.
Di dalam hadis itu dijelaskan kalau bahasa kita, kami tidak melarang kalian makan dan minum ketika azan Bilal itu dikumandangkan. Jadi kalau azan Bilal itu dikumandangkan, maka kami tidak melarang, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi selagi azannya Bilal itu dikumandangkan, maka masih boleh makan dan minum. Kenapa kok begitu? Karena azannya Bilal ini fa inna ma yunadi liyuqidha imakum wa yarja qaimukum. Karena supaya membangunkan orang yang tidur dan juga agar orang itu kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bahasa kita seperti itu. Dan juga ada riwayat, kalau kita lihat di kelanjutannya, riwayat dari Abu Abdullah Al-Hafidh, di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Jadi kalau kita melihat hadis ini, memang kalau adanya Bilal itu, jadi nida yang pertama itu yang dimaksud dengan hadis idza sami'a ahadukum an-nida. An-nida di sana ketika seseorang masih diperbolehkan atau ditoleransi oleh Nabi untuk makan dan minum, bukan adzan subuh, tapi adzan fajar. Pertama untuk membangunkan orang tidur, kedua untuk orang itu agar dia yang sholat tadi tidur, kemudian dia sholat lagi atau ibadah lagi. Dan juga dikatakan bahwasanya ketika Bilal adzan atau nida yang pertama, adzan yang pertama itu punyanya Bilal itu adzannya masih di dalam waktu malam, bukan waktu fajar shadiq atau belum masuk waktu subuh. Makanya kata Nabi, kalian jangan minum sehingga mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka makan tadi tidak diperbolehkan karena sudah masuk pada waktu subuh. Itu penjelasan di kitab Sunanul Baqi Al-Kubra. Jadi kalau melihat pemahaman ini, maka yang disampaikan oleh Maududi tadi, salah satu Wahabi itu sudah salah, tidak benar. Sebab kalau kita artikan seperti yang disampaikan oleh Maududi itu ya sangat jauh sekali. Itu di keterangan di dalam kitab Sunan Al-Kubra, Sunanul Baqi Al-Kubra. Tapi begini, di dalam referensi yang saya cari itu ternyata ada beberapa pemahaman atau ada pemahaman yang sesuai, mungkin ya agak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maududi tadi. Tapi sebelum saya menjelaskan hal itu, perlu diketahui bahwasanya Maududi ini kemungkinan ya yang diingat masalah Sayyidina Umar memegang makanan, minuman ya, kemudian dia mendengar adzan kemudian suruh diminum oleh Rasulullah Muhammad SAW, sepertinya bukan di hadis ini. Karena kalau di hadis ini semuanya itu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi yang mendengar itu adalah Abi Hurairah. Saya pernah membaca satu hadis tentang masalah adzan juga yang memang kejadiannya oleh Sayyidina Umar. Kayaknya Maududi ini ingat-ingat lupa kemudian digabung kemudian disampaikan. Kalau bahasa kita itu ya agar terlihat keren di depan jemaahnya disampaikan saja sepengetahuan. Jemaahnya tidak akan protes, mereka mendengarkan saja begitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada memang sepertinya kalau saya lihat di pemahaman satu ulama yang searah atau searti ya, mungkin hampir sejalan lah dengan bahasanya dengan apa yang disampaikan oleh Maududi tadi, yaitu salah satu Wahabi. Di sini dikatakan Wakil al-hadis waridun ala wafqi man yaqulu minal ulama'i innal mu'tabara fi tahrimil akli wasyurbi fi shaumi huwa tabayyunul fajri la tulu'uhu. Di sini dikatakan bahwasanya hadis ini cocok dengan pemahaman ulama yang mengatakan iktibarnya tidak bolehnya makan dan minum ketika di sahur itu adalah ketika memang benar-benar munculnya fajar, bukan ketika munculnya fajar. Dalam artian ya ketika terjadi fajar itu, bukan ketika awal munculnya fajar. Kalau di awal munculnya fajar masih diperbolehkan, karena ketika fajar ini sudah ada maka tidak diperbolehkan. Kalau bahasa seperti itu seakan-akan memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tuti. Kok andaikan misalnya ini adalah azannya itu adzan yang fajar, maka masih diperbolehkan kalau di awal fajar, asalkan dengan bahasa tidak makan terlalu banyak sehingga masuk kepada fajar. Ini ikuti pendapat ulama yang ini. Akan tetapi ibarat ini dikatakan begini, wa innamal ma'nu tabayyunul fajri khilafan li jumhuril ulama fa innal mu'tabara indahum
awwalu tulu'il fajri. Jadi pendapat ulama yang mengatakan awalul fajar ini tidak menjadi tahrimul akli wasyurbi, ini adalah khilaf atau menyalahi pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak, bahwasanya tahrimul akli wasyurbi itu awalul fajri, awalu tulu'il fajri. Jadi kalau begitu maka yang pemahaman yang adzan pertama, adzan yang subuh itu di awalnya itu masih diperboleh makan, sebenarnya menyalahi pendapat mu'tabar dari jumhur ulama. Melihat pendapat yang ini, meskipun ada pendapat yang seperti ini, yang disampaikan Maududi itu tetap keliru. Kenapa kok keliru? Karena dia menyampaikan tidak berdasarkan secara data ilmiah. Seharusnya begini, ketika memang ada khilaf ulama yang seperti itu, maka sampaikan. Ulama yang menyampaikan masih bolehnya makan ketika azan itu adalah pendapat yang menyalahi kepada jumhurul ulama. Dijelaskan seperti itu, tidak hanya menjelaskan yang menurut versinya saja, tidak menjelaskan apa status dari pendapatnya ini. Ini kalau melihat pendapatnya ulama. Tapi kalau kita melihat backgroundnya dari kelompok Wahabi ini atau yang mengaku Salafi ini, yang harus Al-Quran dan As-Sunnah, seharusnya pendapat ini tidak ada atau memang ditolak pendapat ini. Sebab pendapat ini kalau kita melihat pendapatnya Imam Al-Baihaqi, dikatakan, beliau mengatakan seperti ini, hadal hadisu in sahha fahuwa mahmulun inda awami ahli ilmi ala annahu alima annal munadi kana yunadi qabla tulu'il fajri bihaitsu yaqa'u syurubuhu qabla tulu'il fajri. Jadi dikatakan meskipun hadis ini benar, sahih, maka harus diarahkan kepada bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tahu bahwasanya adzan tadi itu adzan qubailas subuh atau qubail fajri, atau bahasa kita itu sebelum adzan subuh. Adzannya tadi itu adzannya sebelum masuk waktu subuh, sehingga Nabi tahu bahwasanya ketika sahabat tadi makannya sebelum masuk waktu subuh. Itu menurut Imam Al-Baihaqi. Jadi hadis itu menurut Imam Al-Baihaqi ini memang harus dikorelasikan seperti yang disampaikan keterangan di depan tadi. Karena hadis Nabi ini banyak, maka dikorelasikan. Maka adzan yang dimaksud tadi, idza sami'a ahadukum an-nida, itu adzannya Bilal, masih diperbolehkan makan karena adzannya Bilal ini masih di waktu malam, dalam artian sebelum adzan subuh, karena adzannya Bilal ini untuk membangunkan orang yang tidur. Kemudian yang tidak boleh makan itu nanti ketika mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, karena adzannya Ibnu Ummi Maktum ini adalah adzan subuh. Jadi kalau melihat secara hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat yang agak sesuai dengan pendapatnya Maududi tadi itu sebenarnya tidak ada. Karena kalau itu dipahami seperti itu, maka nanti hadis ini ada yang dimahmulkan, ada yang tidak digunakan. Jadi kan kalau Wahabi ini kan berprinsip harus menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan As-Sunnah tidak berpaham seperti itu, sedangkan dirinya berpaham seperti itu kan bertolak belakang dengan prinsipnya. Jadi gampangnya begini, kelompok Wahabi ini, kalau sesuai dengan nafsunya, dengan hawanya disampaikan, meskipun itu bukan dari nas Al-Quran atau bahasanya bertentangan dengan nas Al-Quran atau As-Sunnah. Tapi kalau sesuatu tersebut tidak sesuai dengan pemahamannya, maka itu ditentang meskipun itu ada hadis yang sesuai dengan apa yang disampaikan, yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Jadi bahasa gampangnya kelompok Wahabi ini ya carpe diem begitu mungkin bahasanya. Jadi dari kesimpulan ini bisa disimpulkan bahwasanya ada beberapa yang memang mungkin bahasanya kalau dibilang kedustaan ya bisa juga dibilang suatu ketidakpahaman, mungkin bahasa halusnya ketidakpahaman Maududi terhadap redaksi hadis yang dia baca, atau bahasanya begini yang benar itu mungkin ya Maududi ini sebenarnya kurang begitu hafal atau kurang begitu ingat dengan apa yang dia sampaikan. Ya sampaikan saja, karena jemaahnya nggak mungkin protes, jemaahnya nggak mungkin menanyakan lagi seperti itu. Mereka cukup menerima saja, cukup manggut-manggut saja begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang mau menerima sesuatu yang baik dari siapapun. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.